Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita curahkan dan kita limpahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa syukur kita, yang mana kita masih diberikan cucuran rahmat dan hidayah serta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa merasakan kehidupan ini. Kedua, sholawat dan salam marilah kita curahkan dan kita limpahkan ila habibina wa syafi'ina wa hdurina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-terang seperti sekarang. Baiklah para hadirin dan hadirat Cangcing Nababe, ini adalah video saya yang kedua, yang mana yang sebelumnya video tentang ceramah istiqomah. Mungkin yang kedua ini saya ingin memberikan taufik, yaitu tentang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga dengan masalah bagaimana kita bisa bergelora dalam berjihad di dalam sholat. Yang pertama adalah maradhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa ada Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikanlah kami keridhaan kamu dan surgamu. Karena memang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan surga, walaupun memang keridhaan itu tidak terlihat seperti surga. Ridwan itu keridhaan Allah, malaikat Ridwan, penjaga surga. Bagaimana kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dari itu kita harus mengerti tentang arti ridha tersendiri, tentang keikhlasan. Karena ridha dan ikhlas ini adalah dua hal yang sama, yaitu menerima kemudian ikhlas dan ridha tentang ketentuan Allah, qada dan qadar. Makanya kalau kita berbicara rukun iman yang terakhir ini, rukun iman ke-6, qada dan qadar, banyak ya, di antaranya banyak kisah-kisah tentang cerita qada dan qadar. Di antaranya sedikit saja, yaitu tentang pohon semangka dengan pohon beringin. Ketika itu ada seseorang yang melihat pohon semangka ini, kenapa pohonnya begitu kecil tapi buahnya besar. Kemudian dia duduk di atas atau di bawah pohon beringin,
sambil bersandar. Kemudian pohon beringin yang begitu besar ternyata buahnya kecil jatuh kepadanya. Akhirnya dia tertegun dan tersadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Ya, kalau kita membahas tentang keridhaan itu panjang ya. Intinya adalah ridha adalah jalan dan kunci untuk meraih surga Allah Subhanahu. Seperti yang di awal tadi yang saya sebutkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu sedikit contoh saja. Kemudian yang kedua adalah sholat. Tentang sholat sendiri artinya adalah doa. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kemudian dalam doa itu, dalam sholat tersebut, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena di dalam ibadah sholat itu seperti tidak sendiri, ihdinas, tunjukilah kami. Maka seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminat itu menjadi pelita bagi sekelilingnya. Dia akan menerangi orang sekitar. Kemudian menegakkan sholat, karena sholat itu bukan dikerjakan tapi ditegakkan. Karena memang kalau sebatas dikerjakan ya berarti sendiri juga sudah selesai, dikerjakan sendiri. Karena kalau ditegakkan berarti harus mengajak bagi yang belum mengamalkan ibadah sholat, bagi yang belum paham tentang sholat sendiri. Kemudian sholat juga terbagi-bagi, ada sholat khusyuk, ada sholat yang dalam keadaan ria, kemudian ada yang sholat dengan istiqomah, bahkan ada yang sholat dalam keadaan celaka. Itu dalam surat Al-Quran ada semua. Dan sudah di mana kita ini di dalam sholat, kita sendiri yang tahu. Makanya kita terus perbaiki tentang ibadah sholat. Di waktu kecil kita belajar Iqra, alif bata, kemudian dewasa kita menghafal, dewasa lagi kita tahu maknanya, lebih dewasa kita akan lebih paham dan mengerti apa itu sholat, apa itu makna dari sholat. Walaupun memang di awal itu sholat di umur 10 tahun itu dipaksa, memang harus seperti itu, dipaksa. Karena memang kalau tidak dibiasakan sholat itu nanti akan terbiasa meninggalkan. Tapi kalau sudah terbiasa dan tahu istiqomah mengerjakan sholat, maka nanti ujungnya adalah sholat khusyuk, sholat di mana keadaan seperti makan buah yang segar. Nikmat sekali sholat khusyuk itu. Bahkan ibarat kalau dalam suatu yang paling enak itu nggak boleh ada yang ngeganggu sholat khusyuk. Kalau udah lagi sholat enak sekali. Alhamdulillah saya dalam umur 35 tahun ini belum pernah meninggalkan sholat. Ya, insya Allah sudah bisa mengerjakan sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk sendiri artinya adalah menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.